Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video untuk membahas buku Pena jilid 6A tema 2 yang berjudul Persatuan dalam Perbedaan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka langsung bukunya halaman 94. Di sana ada Ayo Berlatih IPS adik-adik. Sudah adik-adik halaman 94? Langsung saja kita mulai. Nomor 1, tuliskan masing-masing 3 contoh makna proklamasi di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Makna proklamasi di lingkungan rumah adalah saling menghormati anggota keluarga, bangga memakai barang buatan dalam negeri, rajin membantu orang tua. Sedangkan di sekolah, di lingkungan sekolah adalah mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib, mengikuti kegiatan pramuka. Sementara yang di masyarakat adalah bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati antar masyarakat, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Nomor 2 ada sedikit cerita. Liliana Natsir dan Tantowi Ahmad adalah pasangan atlet bulu tangkis yang sering memenangkan perlombaan tingkat internasional. Prestasi yang mereka torehkan telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Pertanyaan yang A. Apakah makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada cerita di atas? B. Apakah perjuangan kedua tokoh pada cerita patut untuk ditiru? Mengapa demikian? Jawabannya adalah yang A, mereka telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat internasional. B, ya patut ditiru karena untuk memaknai proklamasi kita harus giat belajar, giat berlatih, dan berjuang seperti mereka. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ada gambar A dan ada gambar B. Gambar A ini adalah sedang upacara bendera tapi ada siswa yang ngobrol. Kemudian yang B ini adalah ada seseorang yang menolong orang lain. Nah, pertanyaannya, tindakan manakah yang sesuai dengan penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabnya adalah tindakan gambar B karena telah menolong orang lain. Kemudian nomor 4, tuliskan 2 contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan yang sudah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu giat belajar, mengikuti kegiatan pramuka. Selanjutnya kita lanjutkan ke halaman 95. Di sini ada Ayo Berlatih SBDP. Nomor 1, tuliskan ciri-ciri dari tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok beserta contohnya. Ciri dari tari tunggal adalah dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Contohnya adalah tari jaipong dan tari topeng kelana. Sementara tari berpasangan dilakukan oleh 2 orang penari, contohnya tari serampang 12 dan tari payung. Tari berkelompok ciri-cirinya adalah dilakukan secara berkelompok, contohnya adalah tari piring dan tari lego-lego. Nomor 2, perhatikan tari tradisional berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Ada tari merak, tari ngremo, dan tari payung. Yang A pertanyaannya, tari apakah yang dilakukan secara tunggal? Tuliskan pola lantainya. Kemudian yang B, tari apakah yang dilakukan secara berpasangan? Tuliskan pola lantainya. Dan yang C, tari apakah yang dilakukan secara berkelompok? Tuliskan pola lantainya. Jawaban A, tari yang dilakukan secara tunggal adalah tari merak. Pola lantainya yang dipakai adalah pola garis lurus dan melengkung. Sedangkan tari yang berpasangan adalah tari ngremo. Pola lantainya adalah pola garis diagonal dan vertikal. Dan yang C adalah tari payung yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantainya adalah horizontal dan vertikal. Kemudian kita lanjut ke halaman 96. Adik-adik, di sana ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum adik-adik menjawab dan mengikuti instruksi maksud saya. Instruksi disuruh apa kita nanti? Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Pengibaran Sang Saka Merah Putih adik-adik. Lalu adik-adik diminta untuk tuliskan informasi penting tersebut pada kolom. Informasi penting dari setiap paragraf. Ada paragraf pertama dan ada paragraf kedua. Pada paragraf pertama, Sang Saka Merah Putih dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada paragraf kedua, upacara pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih dimulai tepat pukul 10 WIB. Lalu kita lanjutkan Ayo Berlatih PPKN yang ada di halaman 97 adik-adik. Nomor 1, tuliskan 3 contoh kegiatan di lingkungan tempat tinggalmu yang membutuhkan kerukunan. Jawabannya adalah menjenguk tetangga yang sakit, melakukan kerja bakti, dan melakukan ronda malam. Nomor 2, tuliskan 2 manfaat persatuan dalam perbedaan yang kamu rasakan di lingkungan tempat tinggalmu dalam kehidupan sehari-hari.
Jawabnya adalah manfaatnya tercipta kehidupan yang aman, tenteram, dan damai. Kemudian masalah lebih cepat terselesaikan. Selanjutnya kita lanjutkan ke halaman 98. Di sana ada latihan soal subtema 1. Kita mulai dari bahasa Indonesia. Seperti biasa, adik-adik silakan membaca teks yang ada di kolom berwarna abu-abu ini terlebih dahulu. Kemudian silakan lanjutkan ke nomor 1. Kalimat tanya yang tepat sesuai teks tersebut adalah, jawabannya adalah B, yaitu siapa yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nomor 2, informasi penting yang dapat ditemukan menggunakan kalimat tanya, siapa saja tokoh yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jawabnya adalah D, yaitu Suprapto, Bakhtiar Lubis, dan Yusuf Ronodipuro. Nomor 3, kata tanya yang tepat untuk kalimat 1 pada teks tersebut. Jawabnya adalah kapan. Nomor 4, kata tanya bagaimana dapat digunakan pada kalimat nomor 3. Nomor 5, buatlah 5 kalimat tanya berdasarkan teks tersebut. Jawabnya adalah kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, kemudian siapa yang menandatangani salinan naskah teks proklamasi, kemudian apa nama radio yang menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, siapa saja tokoh yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan, dan yang terakhir bagaimanakah proklamasi kemerdekaan disebarluaskan. Lalu kita lanjutkan ke muatan IPS nomor 1. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, jawabnya adalah C, Mesir. Nomor 2, proklamasi kemerdekaan menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri karena. Jawabnya adalah A, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Nomor selanjutnya, nomor 3 ini seharusnya ya adik-adik. Nomor 3. Ya, contoh penerapan makna proklamasi saat upacara bendera adalah, jawabnya adalah mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Nomor 4, mengapa golongan muda dan golongan tua bersedia menyingkirkan perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan? Menurut saya jawabannya adalah agar tujuan bangsa Indonesia untuk merdeka bisa segera tercapai. Nomor 5, bagaimana caramu memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yaitu dengan belajar giat atau giat belajar dan bersikap rukun dan toleransi. Sekarang kita ke muatan IPS adik-adik. Nomor 1, perhatikan tabel berikut. Langsung ke pertanyaannya, pasangan jenis tumbuhan dan cara penyesuaian diri dengan lingkungan yang tepat. Jawabnya adalah yang B adik-adik, yaitu 2D. 2 eceng gondok, D, batang berongga agar dapat mengapung di permukaan air. Nomor 2, berikut yang termasuk tumbuhan xerofit adalah C, jawabnya adalah kaktus, lidah buaya, dan kurma. Xerofit itu yang bisa hidup di wilayah atau tanah yang sedikit air adik-adik. Nomor 3, tujuan bunga dari tumbuhan Rafflesia mengeluarkan aroma busuk adalah untuk. Jawabnya adalah menarik serangga agar dapat membantu dalam proses penyerbukan. Nomor 4, getah yang dihasilkan oleh tumbuhan sukun dan sawo berfungsi untuk. Jawabnya adalah melindungi diri dari pemangsa. Bagaimana cara tumbuhan di samping mempertahankan diri dari pemangsa? Jawabnya adalah dengan daun yang berbentuk seperti duri. Sekarang kita lanjutkan ke muatan PPKN nomor 1. Manfaat diterapkannya sikap mendahulukan kepentingan bersama adalah. Jawabnya adalah B, tercipta persatuan dalam perbedaan. Nomor 2, contoh sikap toleran dalam upaya mencapai persatuan dalam perbedaan adalah. Jawabnya menghargai teman yang menyampaikan pendapat, menghormati teman yang berbeda suku dan agama. Manfaat yang diperoleh jika kita bersatu dalam olahraga beregu adalah. Ini adik-adik jawabnya. Mendapat kemenangan dan terhindar dari perselisihan. Nomor 4, tuliskan masing-masing 2 contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. 2 contoh di lingkungan sekolah yaitu berteman tanpa membeda-bedakan teman, kemudian mau melakukan piket kelas dengan teman yang berbeda suku dan agama. Sedangkan di masyarakat yaitu melakukan gotong royong tanpa membedakan agama dan suku, lalu melakukan kerja bakti bersama. Nomor 5, apa manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabnya adalah tercipta perdamaian, tercipta kehidupan yang harmonis, dan tercipta kerukunan antar warga.
Sekarang kita menuju ke SBDP adik-adik. Nomor 1, gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada dan dipadukan membentuk gerak tari yang baru dinamakan gerak tari. Jawabnya adalah kreasi baru. Jawabnya adalah kreasi baru adik-adik. Nomor 2, tari saman merupakan tari tradisional yang berasal dari Aceh. Nomor 3, dari pola lantai berikut yaitu pola lantai bentuk garis horizontal, lingkaran, dan garis zigzag. Yang termasuk pola lantai melengkung adalah jawabnya lingkaran. Nomor 4, Komang ingin mementaskan tari tradisional secara berkelompok. Jumlah anggota kelompok ada 5 orang. Bantulah Komang membuat pola lantai berikut. Yang pertama pola lantai vertikal, yang B pola lantai segi 5, dan yang C pola lantai melengkung ke depan. Jawabnya adalah yang vertikal seperti ini adik-adik. Kemudian yang segi 5 kurang lebih seperti ini, A, B, C, D, E. Kemudian yang melengkung ke depan seperti huruf U adik-adik. Sekarang kita ke nomor 5, perhatikan gambar tari berikut. Yang A, apa nama tari tradisional pada gambar? Jawabnya adalah tari kecak. Tari K-E-C-A-K. Tari K-E-C-A-K. Kecak. Kemudian yang B, berasal dari daerah manakah tari tersebut? Jawabannya adalah dari Bali. Saya ulangi, jawabnya adalah dari Bali. Kemudian yang C, tuliskan pola lantai pada tari tersebut. Jawabnya adalah pola lingkaran. Nah, selesai sudah adik-adik untuk membahas subtema yang pertama di tema 2. Semoga bermanfaat adik-adik dan jangan lupa untuk diulang-ulang pelajarannya ya adik-adik ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Kemudian jangan lupa untuk di-like, komen dengan sopan, dan di-share kepada teman-temannya yang masih mengalami kesulitan untuk mengisi buku Bupena Jilid 6A tema 2 yang berjudul Persatuan dalam Perbedaan. Terima kasih dan sampai jumpa.